tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa Selamat pagi saudara-saudaraku, kembali kita dipertemukan di dalam ibadah yang pada pagi hari ini akan disertai dengan perjamuan suci. Mari saya ajak, seberapa kita yang ada, kita mau menundukkan kepala, kita akan memulai di dalam doa. Bapa kami yang baik, hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Tidak ada kata lain selain kami memuji akan kebesaran-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih izinkan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang akan diakhiri dengan perjamuan suci. Tolong Allah Roh Kudus, Engkau menyertai dan memberkati Tuhan pemberitaan firman-Mu secara online ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengawali dengan sama-sama membaca ayat pokok kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus Kristus adalah pengantara dan pendamaian kita dengan Allah. Kebenaran firman Allah ini dikatakan bahwa saudara dan saya hanya bisa berdamai dengan Allah lewat Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang akan mengampuni segala dosa kita. Saudara-saudara, dosa itu membawa dampak dua hal di dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama, dosa itu dapat mengakibatkan mata hati kita menjadi buta. Kita buka
Matius pasal 15 ayat 12 dan 14. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Ayat yang ke-14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Firman-Mu itu guru menjadi batu sandungan. Apa maksudnya? Bahwa pada saat firman itu disampaikan, karena sudah dibutakan, maka firman itu akan menjadi batu sandungan. Idealnya firman itu akan menerangi jalan kita. Tapi karena dibutakan hatinya oleh dosa, justru menjadi batu sandungan yang membuat anak-anak Tuhan itu terluka batinnya. Apa yang semula sudah direncanakan, disusun secara matang, akhirnya tidak bisa terlaksana. Pada waktu dikaitkan dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, rencana itu bisa menjadi gagal. Dosa membuat mata hati kita menjadi buta. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Yang halal dari Allah itu bisa menyakitkan, bisa merugikan saudara-saudara. Maka tidak segan-segan kebenaran firman Allah kita sesuaikan dengan kepentingan kita. Sehingga seharusnya haram, tapi kita tabrak saja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada dilema di dalam pola berpikir kita. Pada waktu saya melakukan, apakah mendatangkan keuntungan atau kerugian? Kalau itu mendatangkan kerugian, saya tunda, saya tidak mau. Pada waktu aku tahu itu firman Allah, aku akan berkata tidak. Aku akan berkata firman itu disingkirkan saja, haram bagiku. Kalau ternyata dengan firman itu menyebabkan aku banyak dibenci, aku tidak dihargai, aku akan kehilangan banyak teman-teman atau rekan-rekan. Bukankah lebih baik aku itu memperoleh keuntungan, mendapatkan rekan-rekan yang banyak, sekalipun nyerempet bahkan tabrak kebenaran firman Allah? Dosa akan membutakan mata hati kita. Jadi ukuran yang kita pakai adalah ukuran diri kita, bukan Allah dan firman-Nya. Harus berhati-hati. Firman Allah yang berkaitan dengan dosa
itu akan membawa dampak dosa itu. Yang kedua, kita ada di bawah kuk perhambaan. Ada kekuatan lain yang mengendalikan kita. Ada yang menjadi tuan di dalam diri kita. Dan sebagai hamba, kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melepaskan kuk yang dipasang itu. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Perkataan mereka tidak ada yang jujur. Pada waktu saudara dan saya sudah di bawah kuk, sehingga kita itu seperti seekor kerbau yang tidak bisa lagi menuruti apa yang menjadi keinginannya, maka yang akan terlihat omongan-omongan kita menjadi tidak jujur. Yang paling pertama tahu bahwa omongan kita tidak jujur bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Tetapi tatkala itu sudah menjadi kuk, maka omongan jujur atau tidak jujur tidak masalah bagi kita. Sama saja. Saya tidak jujur, yang penting saya bisa menyenangkan keluarga. Saya tidak jujur, yang penting saya bisa memperoleh keuntungan. Itu terkena kuk. Batinnya penuh kebusukan. Hati tidak dipenuhi oleh kasih Allah, kebenaran firman Tuhan, tapi kebusukan. Nah, saudara-saudara, untuk ini saya tidak mau jelaskan, karena saudara pasti sudah tahu hati yang busuk itu yang seperti apa. Kerongkongannya seperti kubur yang ternganga. Orang yang dikubur itu cepat-cepat ditimbuni tangan. Kalau dibiarkan ternganga, maka sekalipun 2 meter, 3 meter di bawah permukaan tanah akan tercium bau busuk. Jadi dengan perkataan kerongkongannya seperti kubur yang ternganga, itu orang sudah bisa membaca. Seperti kerongkongan itu merupakan jalan untuk saluran makanan. Kebusukan itu sudah tercium, sudah kemana-mana orang bisa tahu. Kita belum omong, tetapi sudah tercium bau busuk itu. Dosa mengakibatkan kita ada di bawah kuk perhambaan, sehingga jalan hidup kita di pemandangan Allah, kamu berbau busuk. Lidah suka merayu. Tidak semua rayuan itu salah. Tetapi apakah kita yang sudah dewasa, kita masih perlu rayuan untuk melakukan kebenaran? Sehingga selalu menerima, saya menginginkan sudah dari rumah datang ke gereja, saya ingin mendengarkan berita-berita yang menyejukkan, yang menyenangkan. Tapi yang saya dengar ternyata bukan. Aku perlu rayuan-rayuan. Itu sama saja menempatkan diri kita seperti kanak-kanak secara rohani. Nah, saudara-saudara,
Yesus Kristus ini hal yang berikutnya ya, poin yang berikutnya, Yesus Kristus adalah dia sebagai pengantara dan pendamai. Kita tidak mau perkataan kita tidak bisa dipercaya. Mulut itu hanya pinter untuk menyatakan rayuan-rayuan, hanya mengeluarkan kata-kata yang manis. Jalan hidup itu di hadapan Allah, engkau busuk. Hatimu juga busuk. Yesus, engkaulah pengantara, engkaulah pendamai bagiku. Aku tidak mau hati buta. Aku tidak mau berjalan di bawah kuk perhambaan. Nah, kita sekarang akan melihat betapa pentingnya peranan dari Tuhan Yesus di dalam diri kita. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayatnya yang ke-25. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus Kristus sanggup melakukan dengan sempurna. Dia sanggup melakukan dengan sempurna. Waktu dia menawarkan diri kepada kita, akulah menjadi pengantara antara engkau dan Bapa. Karena Alkitab katakan kita tidak mungkin sampai kepada Bapa. Kita ini orang berdosa, saudara-saudara. Tetapi lewat Tuhan Yesus, aku akan membawa engkau kepada Bapa. Lewat salib yang harus aku pikul. Aku sanggup memberikan, menyajikan kedamaian. Ada sebuah contoh yang sangat sederhana. Yesaya 44 ayat 20. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Orang yang sibuk dengan abu. Di dalam salinan lain dikatakan, orang yang makanannya abu. Artinya, melakukan perkara yang sia-sia. Melakukan perkara yang sia-sia. Maka kita tentu tidak akan memperoleh hasil. Hosea 12 ayat 2. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan permusuhan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Ini menggambarkan umat pilihan Allah menjaga angin. Jadi yang dinanti-nanti yang diharapkan itu angin. Mengharapkan angin percuma, itu sia-sia. Juga dikatakan mengejar angin timur. Angin timur ini adalah angin yang merusak. Nah, ini sangat berbahaya karena dapat merusak, saudara-saudara. Merusak. Apa wujud kerusakannya? Belum tentu angin timur itu bertiup kencang, tidak. Tetapi kata-kata merusak ini membuat tanaman-tanaman, karena angin timur membuat tanaman itu perlahan-lahan
daunnya, batangnya menjadi kering. Tidak serta-merta. Tetapi tatkala mengejar angin timur dalam waktu yang cukup lama, hidup rohani kita itu perlahan-lahan akan menjadi kering, menjadi kering, menjadi kering. Tidak menjadi abu, tidak rontok, tapi menjadi kering karena tidak ada kehidupan. Tidak menemukan sumber air. Yesus berkata, aku sanggup. Maka aku tidak pernah menyarankan kamu untuk mengejar angin timur. Itu tindakan yang sia-sia. Kamu akan menjadi kering. Dan juga perlahan-lahan itu bisa membahayakan kesehatan tubuh. Membahayakan kesehatan tubuh. Tidak ada satu tindakan, hanya mimpi puas. Mimpi itu bukan jawaban. Tetapi angin timur itu akan bertiup. Wah, ini angin yang mendatangkan ada panasnya. Ada jawaban. Enggak, saudara-saudara. Aku sanggup menolong kamu sampai sempurna. Jadi impian-impian itu boleh, tetapi kalau berlarut-larut tanpa disertai tindakan untuk berseru kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang harus sebenarnya kita lakukan, maka saudara dan saya seperti pohon, daunnya berguguran, rantingnya jadi kering. Akhirnya kita akan tercabut dari tanah. Kita tidak mau, saudara-saudara. Allah tidak mau hal yang seperti itu. Juga dikatakan tadi di dalam Yesaya 44 tadi dikatakan, disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Bukankah dusta yang menjadi peganganku? Jadi pada waktu saudara dan saya itu hanya berpikiran, tidak disertai dengan satu tindakan, maka sebetulnya Allah sekarang singkapkan, saudara dan saya ini sedang ditipu oleh hati kita sendiri. Iman tanpa perbuatan kosong. Ditipu oleh hatinya sendiri. Dan akhirnya timbul satu kesadaran. Bukankah dusta yang menjadi peganganku? Yang jadi peganganku itu dusta. Kalau Yesus, dia itu menjadi pengantara dan pendamaiku. Jadi kelihatan ada satu perbedaan, ada jurang pemisah yang luar biasa. Dan Allah tidak mau kita hidup dipimpin oleh pemikiran-pemikiran yang melemahkan, yang menghancurkan kita. Ada satu tindakan kita mau mendekat kepada Dia. Aku sanggup untuk menolong kamu. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup,
tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Maka sekarang oleh pimpinan Roh Kudus kita dikuatkan. Aku itu mau hidup. Agar aku hidup, aku akan berjalan pada jalan kebenaran. Bukan jalan menurut kepintaranku. Karena waktu aku bersandar kepada kepandaianku, itu dusta. Dusta. Aku mau jadikan dia menjadi pegangan di dalam perjalanan hidupku. Pegangan di dalam perjalanan hidupku. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat yang ke-55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wajar di dalam perjalanan kita perlu makanan. Makanan bukan hanya membuat kita kenyang, tapi terutama hidup. Dan sampai saat ini tawaran itu masih Allah ingatkan dan sediakan untuk kita. Saudara dan saya seperti musafir yang melakukan perjalanan di atas muka bumi ini. Supaya saudara dan saya tetap hidup, maka hanya ada satu cara. Dan Tuhan katakan, makanlah roti. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Maka kita sehat. Waktu saudara dan saya sehat, kita melakukan perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu, omongan kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita tidak busuk. Karena kita hidup. Ada kesegaran. Dagingku itu adalah makanan. Darahku adalah minuman. Jadi perjamuan suci itu menjadi cara Allah untuk membuat kita itu senantiasa dalam keadaan apapun juga saudara dan saya sehat hidup. Lalu Tuhan garis bawahi pernyataannya itu dengan satu keyakinan yang kita mau jadikan pegangan. Iya, saudara dan saya tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam diri saudara-saudara semuanya. Kalau dia bersama-sama dengan kita, Roma 8:31, siapakah lawan kita? Siapakah yang membuat kita itu tergeletak? Tidak ada. Lawan itu akan dibuat kocar-kacir. Dan kita tetap kuat saat ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama tundukkan kepala.
saya akan masuk di dalam doa. Sekaligus saudara akan mempersiapkan roti dan air anggur karena kita akan melakukan perjamuan suci. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyertai pemberitaan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, sekarang kami akan makan dan minum roti dan anggur yang menggambarkan daging dan darah-Mu. Melalui perjamuan suci, kami sangat mengharapkan melalui kebenaran firman-Mu dan perjamuan suci ini, kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam diri kami saat ini sampai selama-lamanya. Silakan saudara bangkit berdiri. Saudara pegang roti dan angkat ke atas. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di dalam diri kami dan kami ada di dalam Engkau melalui perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memakannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ada makanan yang memberikan kekuatan bagi perjalanan kami hari ini dan seterusnya. Kita pegang cawan dengan tangan kanan, lalu kita sama-sama angkat ke atas. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Tuhan Yesus kami akan melalui perjamuan suci ini. Tuhan, kami tidak menjadi buta. Kami tidak lagi di bawah kuk perhambaan. Kami menerima kelepasan. Kami menerima kemenangan. Kami menerima sukacita. Kami menerima kesembuhan. Dan apapun yang kami rindukan, Engkau akan bekerja. Terima kasih. Kami menikmati akan lawatan-Mu pada pagi hari ini. Dan sekarang kami akan berdoa sebelum kami berpisah satu sama lain. Saudara-saudaraku, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.